Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 193, memperkeruh masalah. Lantaran cedera pada tubuhnya tidak terlalu parah, Luo Xiu hanya menggunakan waktu kurang dari 2 hari untuk bisa kembali pulih sepenuhnya. Ia mengeluarkan kotak pesan dan menghubungi penanggung jawab intelijen dari Serikat Berburu. Kemudian, dia menanyakan tentang apakah ada gerakan dari Sekte Matahari Hitam dan Prefektur Awan Lautan. Berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan dan didapatkan oleh Serikat Berburu, Luo Xiu mengetahui bahwa penguasa bela diri seperti Tetua Xuan yang pasti akan meninggalkan seuntai jejak jiwanya di dalam sekte. Begitu mereka mati, jejak jiwa itu juga akan ikut hilang. Dengan begitu, sekte akan langsung mengetahui kabar kematiannya. Akhirnya, masalah ini menyebabkan kehebohan di Sekte Matahari Hitam. Bagaimanapun juga, seorang pesilat ulung tingkatan penguasa bisa dianggap sebagai kekuatan bertempur teratas dari sebuah sekte. Begitu leluhur dengan level pangeran bela diri mati, maka pangeran bela diri yang baru akan tercipta dari para pesilat ulung level penguasa bela diri di bawah. Akhirnya makin banyak pesilat tingkatan penguasa, peluang untuk terciptanya pesilat ulung level pangeran bela diri juga makin tinggi. Di seluruh sekte Matahari Hitam, awalnya hanya ada 2 orang penguasa bela diri. Sekarang salah satu telah mati. Hal ini bisa dianggap sebagai kerugian yang sangat besar. Kerugian seperti ini sama sekali tidak bisa dikompensasi dengan sumber daya yang besar. Sebab, setiap pesilat ulung tingkatan penguasa yang lahir, mereka bukan hanya perlu memiliki sumber daya dan bakat yang cukup. Sebaliknya, mereka juga membutuhkan peluang dan ketenangan dalam berkultivasi untuk waktu yang panjang. Tentu saja, kematian seorang tetua penguasa bela diri tidak akan sampai memengaruhi posisi dari Sekte Matahari Hitam. Selama leluhur pangeran bela diri itu masih ada, maka posisi Sekte Matahari Hitam tidak akan tergoyahkan. Akan tetapi, arti yang terlibat di dalamnya ini malah sangat luar biasa. Dirumorkan, bahkan leluhur pangeran bela diri juga ikut turun tangan secara pribadi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Serikat Berburu, Sekte Matahari Hitam hingga saat ini masih belum bisa memastikan penyebab kematian Tetua Xuan Yang. Mereka bahkan juga tidak tahu bagaimana dia meninggal. Mereka hanya tahu bahwa setelah meninggalkan sekte, Tetua Xuan Yang berangkat ke rawa air mengalir. Selama 2 hari ketika Luo Xiu memulihkan cederanya, hampir berbagai kekuatan yang ada di sekitar rawa air mengalir diperiksa oleh para pesilat Sekte Matahari Hitam. Hal ini menciptakan rasa khawatir dalam hati masyarakat. Ini juga menjadi alasan Luo Xiu sering merasakan aura pesilat ulung yang terbang melintasi langit selama 2 hari terakhir. Semoga saja lokasi reruntuhan gua itu tidak ditemukan oleh para pesilat ulung Sekte Matahari Hitam. Setelah cederanya benar-benar pulih, Luo Xiu dan Yan Yueyu langsung memasuki rawa air mengalir bersama-sama. Mengikuti lokasi yang ditandai di peta rahasia, akhirnya mereka tiba di area tempat reruntuhan gua itu berada. Akan tetapi, hal yang paling Luo Xiu khawatirkan tetap saja terjadi. Satu persatu aura yang kuat itu muncul di tempat tersebut. Setiap orang dari mereka merupakan pesilat ulung tingkatan raja. Beberapa hari yang lalu, telah terjadi pertempuran besar antara pesilat tingkatan penguasa. Saat itu, Luo Xiu memang sudah membuat formasi perisai untuk mencegah Tetua Xuan Yang dan yang lainnya mentransmisikan pesan. Selain itu, dia juga memblokir kebocoran fluktuasi aura vital sejati keluar. Akan tetapi, setelah dia dan Yan Yueyu pergi, Sekte Matahari Hitam melakukan pemeriksaan ke seluruh rawa air mengalir karena kematian dari tetua penguasa bela diri. Hal ini yang membuat mereka menemukan jejak pertempuran di tempat tersebut beserta aura yang tertinggal dari Tetua Xuan Yang saat masih hidup. Orang dari Sekte Matahari Hitam hampir menggeledah seluruh tempat tersebut. Meskipun pintu masuk reruntuhan gua tersebut sangat tersembunyi, mereka tetap saja menemukannya. Luo Xiu dan Yan Yueyu hanya memandang dari kejauhan dan tidak berani mendekat dengan sembrono. Sebab, Sekte Matahari Hitam sudah menutup daerah dengan radius puluhan kilometer dari tempat itu. Kita harus gimana sekarang? Ujar Yan Yueyu sambil melirik Luo Xiu yang tampak muram di sampingnya. Mereka berdua jauh-jauh datang ke sana dan berhasil membunuh Tetua Xuan Yang dengan tidak mudah. Pada akhirnya, rahasia reruntuhan gua itu tetap saja terbongkar. Di tengah area yang diblokir oleh Sekte Matahari Hitam, ada sebuah rawa yang terlihat biasa saja. Hanya saja, saat ini bagian bawah rawa sudah dibuka. Sebuah pusaran spasial yang hitam berputar secara diam-diam.
Pusaran tersebut tampak seperti seekor monster kuno yang membuka mulutnya dengan lebar dan sedang menanti orang untuk dilahap. Di atas tanah rawa ini, terlihat 10 sosok yang mengenakan jubah emas terbang dan berdiri di udara. Pantas saja tetua Xuanyang memasuki rawa air mengalir tanpa bilang apapun. Kemungkinan, dia juga sudah menemukan pintu masuk dari reruntuhan gua ini. Dia ingin menjelajahi sendiri dan melahap harta di dalamnya. Orang pertama yang berbicara adalah seorang wanita yang memakai topeng emas separuh wajah. Suaranya seindah suara alam. Meski hanya separuh wajahnya yang terekspos, dia tetap terlihat sangat cantik. Namun, tidak ada satupun orang yang hadir yang berani bersikap tidak sopan padanya hanya karena dia adalah seorang wanita. Sebab, wanita misterius dengan topeng emas separuh wajah ini adalah ketua dari Sekte Matahari Hitam. Sekte Matahari Hitam adalah salah satu dari 3 kekuatan besar terhebat di daerah sekitar negara bagian Tanah Langit. Basis kultivasi dari ketua Sekte Matahari Hitam adalah pesilat ulung penguasa bela diri tingkat keempat. Tetua Xuanyang seharusnya sudah dibunuh oleh seseorang. Di negara bagian Tanah Langit, hanya ada segelintir orang yang mampu membunuh tetua Xuanyang. Takutnya, Sekte Matahari Hitam bukanlah orang pertama yang menemukan rahasia runtuhan gua ini, ujar seorang tetua dengan hormat. Apa mau mengundang leluhur untuk keluar, ujar seorang pelindung lagi. Sekte Matahari Hitam memiliki 2 penguasa bela diri. Yang satunya adalah ketua Sekte Matahari Hitam dan yang satunya lagi adalah tetua Xuanyang. Sekarang, tetua Xuanyang telah mati. Di Sekte Matahari Hitam, hanya tersisa ketua sekte wanita yang merupakan pesilat ulung penguasa bela diri. Sementara itu, 9 orang yang berada di bawah komandonya adalah pelindung tingkatan Nan Raja milik Sekte Matahari Hitam. Di seluruh negara bagian Tanah Langit, pesilat Pa Ulung tingkatan raja tidak melebihi 30 orang. Sementara itu, Sekte Matahari Hitam memiliki 9 pesilat ulung tingkatan raja. Ini adalah sebuah fondasi yang kuat dari sebuah kekuatan yang luar biasa. Leluhur adalah pesilat pangeran bela diri. Tindakannya yang kecil bisa memengaruhi seluruh situasi. Kalau leluhur datang ke tempat ini, siapapun akan tahu bahwa ada harta karun yang besar muncul di sini. Nanti, bukan hanya Istana Ungu dan Sekte Sungai Panjang, kekuatan besar lain yang memiliki pangeran bela diri di wilayah yang lebih jauh mungkin akan kemari untuk melihat kehebohan. Ketua Sekte Matahari Hitam menggelengkan kepalanya dan menolak usulan tersebut. Selain itu, kita belum tahu apakah ada benda pusaka yang layak bagi leluhur untuk bertindak ke reruntuhan gua ini. Identitas leluhur terlalu sensitif. Kalau tidak dalam keadaan terdesak, kita tidak bisa mengganggunya. Barusan, aku juga sudah mencobanya. Pintu masuk dari runtuhan kuno ini adalah sebuah pusaran spasial dengan kekuatan mencekik yang mencengangkan. Hanya saja, pembatasan pintu masuk tidak lagi begitu kuat karena telah berlalu bertahun-tahun. Seharusnya, beberapa penguasa bela diri bisa membukanya secara paksa kalau menyerang bersama-sama. Ketua Sekte Matahari Hitam meletakkan tangannya di belakang tubuh dan auranya tampak bersemangat. Dia berkata dengan perlahan seolah-olah sedang menunjukkan hal penting. Lagi pula, bukan hanya kita yang mengetahui rahasia runtuhan gua ini. Tak lama lagi, akan ada banyak pesilat ulung yang kemari. Nanti, kita bisa meminjam kekuatan mereka untuk membuka pintu masuk reruntuhan gua ini. Ketua, kalau leluhur pangeran bela diri dari Istana Ungu dan Sekte Sungai Panjang, ujar pelindung dengan raut wajah yang khawatir. Kalau begitu, leluhur dari Sekte Matahari Hitam tentu tidak akan duduk diam, ujar Ketua Sekte Matahari Hitam dengan ekspresi yang tenang. Di sebuah tempat sejauh 50 km, Luo Xiu dan Yan Yueyu menyimpan aura mereka dan bersembunyi di sebuah tempat yang tersembunyi. Aura pesilat ulung yang menyebar di depan membuat mereka sama sekali tidak berani mendekat. Mereka bahkan tidak berani mengeluarkan indera spiritual untuk menyelidiki. Setidaknya, ada satu penguasa bela diri, 7 tingkatan raja, ujar Yan Yueyu sambil mengernyitkan alisnya. Bagaimana dengan leluhur Sekte Matahari Hitam? Tanya Luo Xiu dengan suara berat. Yan Yueyu menggelengkan kepalanya. Aku harusnya bisa merasakan keberadaannya, kecuali dia menyimpan auranya. Tapi, leluhur tingkatan pangeran bela diri biasanya tidak akan begitu rendah hati. Jadi, leluhur dari Sekte Matahari Hitam harusnya belum datang. Leluhur yang basis kultivasinya sudah mencapai tingkat pangeran bela diri sudah mencapai ranah yang dekat dengan kesatuan surga dan manusia. Indera spiritual mereka sangatlah sensitif. Sekalipun Luo Xiu dan Yan Yueyu bersembunyi di tempat sejauh 50 km, mereka juga tidak akan bisa lepas dari persepsi leluhur tingkat pangeran bela diri. Berdasarkan hal ini pula, Yan Yueyu menilai bahwa leluhur Sekte Matahari Hitam tidak hadir. Leluhur tingkat pangeran bela diri itu memang tidak datang, tapi ketua Sekte Matahari Hitam pasti sudah datang. Sekalipun aku berada di masa jayaku, aku juga bukan tandingannya, ujar Yan Yueyu. Sekte Matahari Hitam ingin menelan sendiri reruntuhan kuno itu, ujar Luo Xiu.
Saat ini, wajahnya yang suram tampak menyeringai. Kemudian, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak pesan dari cincin penyimpanan. Melihat gerakan Luo Xiu, Yan Yueyu langsung mengerti hal yang ingin dia lakukan. Membuat kekacauan bisa mempermudah kita mengambil keuntungan. Karena kita tidak bisa masuk dalam keadaan seperti ini, kalau begitu kita porak-porandakan saja situasinya. Begitu menggerakkan indera spiritualnya, Luo Xiu langsung mengirimkan beberapa pesan melalui kotak pesan. Tak lama kemudian, sebuah pesan membentang sejauh 500 km lebih. Sebuah suara keluar dari kotak pesan dan masuk ke telinga Luo Xiu. "Kamu tunggu di sana, aku paling cepat akan sampai 2 hari lagi." Ini adalah pesan yang dikirimkan oleh Pusat Serikat Berburu dari kota bagian Tanah Langit, penguasa bela diri Yuan Cheng. Sebuah reruntuhan kuno memiliki nilai yang tidak terukur. Sekalipun pesilat ulung seperti penguasa bela diri Yuan Cheng juga akan tergoda dan datang sendiri. Tindakan kecil seorang pesilat ulung pangeran bela diri akan memengaruhi situasi. Mereka harus melindungi sebuah sekte dari seluruh tempat. Mereka tidak akan muncul dengan mudah. Pesilat tingkatan penguasa pun sudah merupakan kekuatan bertempur tertinggi di sekitar wilayah dari negara bagian Tanah Langit. Seiring waktu yang berlalu secara perlahan, kabar tentang munculnya reruntuhan kuno di rawa air mengalir juga tersebar ke berbagai kekuatan besar dengan sangat cepat. Dengan kekuatan sekte matahari hitam, mereka tidak akan bisa membuka pintu masuk reruntuhan yang diselimuti pusaran spasial tersebut. Penyebaran berita juga tidak dapat dihentikan. 2 hari kemudian, penguasa bela diri Yuan Cheng tiba. Selanjutnya, keluarga kekaisaran keluarga Fan, Istana Ungu, dan pesilat sekte Sungai Panjang juga datang berbondong-bondong. Selain keluarga kekaisaran keluarga Fan dari negara bagian Tanah Langit, penguasa bela diri sepuh dari 9 keluarga aristokrat yang lainnya juga sudah datang. Dengan kemampuan intelijen milik Serikat Berburu, bisa dipastikan bahwa telah berkumpul pesilat penguasa bela diri dari negara bagian Tanah Langit serta sekitarnya di rawa air mengalir hanya dalam kurun waktu 5 hari. Totalnya ada sekitar 20 orang. Adapun, pesilat ulung tingkatan raja hampir mencapai 50 orang. Sebanyak itu, jumlah pesilat ulung yang begitu besar itu membuat Luo Xiu tercengang. Itu sangat normal, karena bukan hanya pesilat ulung tingkatan raja yang ada di negara bagian Tanah Langit, ada juga pesilat ulung dari berbagai kekuatan besar di sekitar sini. Ditambah lagi, para pesilat ulung yang mengasingkan diri langsung datang begitu mendengar kemunculan reruntuhan kuno itu. Jumlahnya ini sangat tidak sedikit, jelas penguasa bela diri Yuan Cheng sambil tersenyum. "Apa ada orang hebat dari pangeran bela diri yang muncul?" tanya Luo Xiu sekali lagi. Saat ini belum ada. Dengan menjadikan negara bagian Tanah Langit sebagai pusat, hanya ada 3 pasukan utama tingkat pangeran bela diri di tempat ini. Masing-masing dari mereka melindungi Istana Ungu, Sekte Sungai Panjang, dan Sekte Matahari Hitam. 3 pasukan besar ini saling menyeimbangi sehingga orang hebat pangeran diri tidak akan muncul dengan begitu mudah, ujar penguasa bela diri Yuan Cheng sambil tersenyum. Untuk ketiga pasukan utama ini, orang hebat tingkat pangeran bela diri adalah elemen yang sangat menentukan dalam strategi berperang. Ketiga orang hebat tingkat pangeran bela diri juga saling takut. Begitu mereka bertarung, orang hebat tingkat pangeran bela diri akan terluka dan juga mati. Semuanya akan menciptakan getaran yang sangat kuat bahkan bisa memicu perang yang mematikan. Orang hebat tingkat pangeran bela diri ini tidak akan muncul, kecuali di saat genting. Meskipun berdasarkan ucapan penguasa bela diri Yuan Cheng bahwa kemungkinan munculnya monster tingkat pangeran bela diri sangat kecil, ada sekitar 20 pesilat penguasa bela diri juga sudah sangat menakutkan. Luo Xiu memperkirakan, sekalipun dia mengeluarkan jurus pamungkasnya, kemampuannya palingan hanya bisa setara dengan tingkatan Raja keempat. Jika dia bertemu dengan tingkatan Raja kelima, dia tidak akan bisa melawan dan hanya bisa melindungi diri. Jika dia sampai bertemu dengan pesilat ulung penguasa bela diri, dia hanya akan mati. Sebelumnya, Luo Xiu bisa menggunakan segel dunia hidup dan mati untuk melukai tetua Xuanyang. Hal itu bisa terjadi karena lawan menggunakan segenap tenaga untuk mengadang serangan jiwa dari Yan Yueyu. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengeluarkan segel dunia hidup dan mati. Sebaliknya, dia hanya akan dibunuh oleh pesilat ulung penguasa bela diri dengan satu serangan. Saat memikirkan hal itu, hati Luo Xiu sontak menjadi sedikit putus asa. Sebab, jangankan dirinya sendiri, bahkan Yan Yueyu yang memiliki kemampuan penguasa bela diri tingkat 2 juga tetap berada di bawah jika dibandingkan dengan kekuatan 20 orang penguasa bela diri itu. Jika benar-benar ada benda berharga di dalam reruntuhan gua, dia mungkin tidak akan bisa merebutnya lagi. Namun, Luo Xiu segera kembali ke keadaan pikirannya yang normal. Meskipun kekuatannya relatif lemah, dia memiliki sebuah keunggulan yang tidak dimiliki orang lain mengenai reruntuhan gua ini. Itu adalah manik hitam yang dia dapatkan dari Kabupaten Lima Puncak. Berdasarkan ucapan dari leluhur keluarga Zhu,
Manik hitam ini sepertinya merupakan benda penting yang berkaitan erat dengan reruntuhan gua tersebut. Kaisar Agung Seni Bela